Menikahi gadis desa Tingting. Bab 179. Bu Dini hanya mengangguk seraya terisak. Ia benar-benar bahagia bisa bertemu kembali dengan kakaknya itu. Namun, Bu Dini juga merasa sedih. Sebab, ia tidak bisa bertemu dengan mendiang istri serta putranya Pak Firman. Setelah dirasa cukup, Bu Dini dan Pak Firman pun melepaskan pelukannya. "Kalian kemana saja selama ini? Kenapa gak beri kabar pada Mas?" tanya Pak Firman. "Mas, ayo duduklah, Dini akan ceritakan semuanya pada Prang." Ucapan Bu Dini harus terhenti saat ia mendengar suara pecahan benda yang sangat nyaring dari lantai atas. "Mas, suara apa itu?" tanya Pak Bobi. Bu Dini menggeleng. "Mama gak tahu. Bukankah di atas hanya ada Brian?" Aulia, Bu Dini, dan Pak Bobi setika saling pandang. "Omi, Brian." Aulia, Bu Dini, Pak Bobi, dan Pak Firman, mereka langsung saja melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju kamar Brian. Tok, tok, tok. Ketika sudah berada di depan pintu kamar Brian, Bu Dini langsung saja mengetuk pintu kamar putranya itu. "Brian, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Bu Dini. Hening. Tak ada sahutan apapun dari dalam kamar Brian. "Masuk saja, Ma, siapa tahu gak dikunci," ujar Pak Bobi. Bu Dini mengangguk, ia pun langsung saja membuka pintu kamar Brian. Bu Dini, Pak Bobi, Aulia, dan Pak Firman membulatkan matanya saat melihat Brian yang tengah terjatuh. Dengan posisi tubuh yang menelungkup, dan juga banyak pecahan kaca yang berserakan di bawah lantai. "Astagfirullah, apa yang kamu lakukan, Brian?" pekik Bu Dini bertanya. Brian perlahan-lahan mengangkat kepalanya seraya tersenyum lebar memamerkan deretan gigi-giginya. "Hehe Mama, Brian jatuh Ma," ujarnya pelan. Bu Dini dan Aulia kompak menepuk keningnya pelan. "Kenapa kamu bisa terjatuh? Ayo cepat bangun," tanya Aulia seraya berjalan menghampiri Brian. "Tadi ada kecoa hinggap di kaki saya Aulia. Saya geli, saya takut sama kecoa. Jadi saya lari-lari di dalam kamar agar kecoanya lepas dari kaki saya. Saya malah terpeleset, dan kaki saya tidak sengaja menendang cermin standing hehe," jelas Brian seraya cengengesan. "Cek, kamu itu ada-ada saja, sama kecoa kok takut," ujar Aulia sedikit ketus. Aulia langsung saja membantu membangunkan Brian dari terjatuhnya. "Kamu tidak apa-apa kan, Bri?" tanya Bu Dini. Brian menggeleng pelan. "Enggak, Ma. Brian gak kenapa-napa," jawabnya. Bu Dini dan Pak Bobi kompak menghela nafasnya lega. "Syukurlah," ujar Pak Bobi. "Ayo kita keluar saja, biarkan kamarmu dibersihkan dulu sama Bibi," sambung Pak Bobi berujar. Brian mengangguk kecil, mereka pun melangkahkan kakinya untuk keluar dari kamar. "Brian." Saat ini mereka sedang duduk berkumpul di ruang keluarga. Tampaknya, Brian baru menyadari jika di dekatnya ada orang asing yang dirinya tidak kenali. "Brian," panggil Pak Firman. Brian menolehkan kepalanya ke arah Pak Firman. "Siapa?" tanya Brian seraya memicingkan matanya. Dahi Pak Firman mengerut. "Siapa? Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Aku ommu." "Kamu ini ada-ada saja," kekeh Pak Firman. Brian mengernyit. "Om," gumamnya. "Mas," panggil Bu Dini pada Pak Firman. "Kenapa, Din?" sahut Pak Firman. "Maaf, Mas. Brian gak akan mengenali Mas." "Loh kenapa?" tanya Pak Firman bingung. "Brian hilang ingatan," jawab Bu Dini. Pak Firman tercengang, ia tidak percaya begitu saja.
Sebenarnya apa yang terjadi pada keponakannya itu? Tampak Pak Firman yang bergeming, ia begitu terkejut saat mendengar berita yang disampaikan oleh adiknya itu. Maksud kamu apa? Maksud Mas, kenapa Brian bisa sampai hilang ingatan? Tanya Pak Firman. Dan selama ini kalian tinggal di mana? Pak Firman lanjut bertanya. Bu Dini menghirup nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya panjang. Aku akan ceritakan semuanya pada Mas. Tolong dengarkan ceritaku Mas, ujar Bu Dini. Pak Firman mengangguk pelan dengan raut wajah yang masih bingungnya. Baik, sahutnya. Bu Dini pun menceritakan semua yang terjadi pada dirinya, pada suaminya, anaknya, serta cucunya pada Pak Firman. Bu Dini menceritakan semuanya dari awal hingga akhir dengan sangat detail, tanpa ada yang terlewat satupun. Dan Pak Firman pun, ia mendengarkan semua ucapan yang dilontarkan oleh adiknya itu dengan baik, dengan posisi duduk yang tegak. Begitu ceritanya Mas, ujar Bu Dini dengan air mata yang sudah berderai. Perlahan-lahan air mata yang sedari tadi Pak Firman tahan pun luruh membasahi wajahnya. Pak Firman sudah tidak bisa membendung lagi air matanya, ia sangat sakit saat mendengar cerita yang dibawakan oleh Bu Dini. Tentu saja Pak Firman tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika dirinya berada di posisi seperti itu. Tangis Pak Firman semakin pecah saat membayangkan sang ayah yang harus meregang nyawa akibat tembakan yang dilakukan oleh Charles. Maafin Mas, Dini. Saat kalian sedang kesakitan, sedang kesusahan, Mas gak ada. Di sampingmu, isak Pak Firman. Bu Dini menghapus air matanya seraya menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Gak apa-apa, Mas. Bukannya Mas juga di sini lagi kesulitan waktu itu. Aku dengar dari Aulia bahwa Mbak Cindy dan Miftah sudah meninggal dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa ini semua ulah Chandra dan Charles juga? Tanya Bu Dini. Pak Firman mengangguk pelan. Iya. Ini semua ulah mereka juga, jawabnya. Bagaimana bisa? Apa Mas berkenan untuk menceritakannya pada kami? Jika Mas gak kuat, gak usah diceritakan, sahut Pak Bobby. Mas kuat, Mas akan menceritakannya sama kalian. Pak Firman pun menceritakan semuanya pada Bu Dini dan Pak Bobby, tanpa ada yang terlewat satupun. Air matanya semakin mengalir deras saat ia menceritakan tentang kejadian yang menimpa istri dan anaknya itu, di mana dengan kejadian itulah istri dan anaknya harus meregang nyawa dengan tragis. Bu Dini langsung beranjak dari duduknya, ia beralih tempat duduk menjadi di sebelah Pak Firman. Bu Dini langsung memeluk tubuh kakaknya itu dengan erat. Sudah, jangan menangis, ujar Bu Dini menenangkan sang kakak. Dini, bagaimana bisa Mas gak menangis? Hati Mas sakit, Mas gak. Aku tahu Mas, aku paham, kami di sini juga bisa merasakan apa yang Mas rasakan. Semoga saja Mbak Cindy, Miftah, dan Ayah tenang, damai, dan bahagia di alam sana. Kita di sini hanya bisa mendoakannya. Sekarang, hanya doalah yang mereka butuhkan saat ini. Dan semoga orang-orang yang telah jahat, telah zalim pada keluarga kita, mereka dapat hukuman yang setimpal. Ada sebagian anak buah Chandra dan Charles yang sedang mendekam di balik jeruji besi, semoga mereka mendapatkan hukuman yang sepadan, ujar Bu Dini. Bu Dini melepaskan pelukannya dengan Pak Firman, lalu ia menghapus air mata yang membanjiri wajah kakaknya itu. Sudah, jangan menangis lagi, ujar Bu Dini. Pak Firman hanya menganggukkan kepalanya pelan. Brian yang melihat pemandangan di hadapannya itu, ia pun menjadi terenyuh, hatinya tiba-tiba mencelos sakit. Sedari tadi Brian mencoba untuk menahan air matanya agar tidak luruh begitu saja.
Aulia yang duduk di sebelah Brian, ia menolehkan kepalanya ke arah sang kekasih. Aulia menajamkan matanya saat melihat mata Brian yang berkaca-kaca. Kalau mau nangis, menangis saja. Jangan gengsi, aku tahu, kamu pasti sakit hati kan? Saat mendengar cerita yang diucapkan oleh Om Firman, bisik Aulia. Brian menoleh sekilas ke arah Aulia. Tidak. Siapa juga yang mau menangis? Sanggahnya. Aulia berdecak. Cek. Gengsi kok digedein. Cibirnya. Brian hanya memutar jengah bola matanya tanpa menimpali ucapan kekasihnya itu. Pak Firman beralih menatap ke arah Aulia. Aulia, panggilnya. Aulia menoleh ke arah Pak Firman. Iya, Om, sahutnya. Kenapa kamu gak kasih tahu Om kalau kamu sudah bertemu dengan Brian? Tanya Pak Firman. Ini kan sudah Aulia kasih tahu, Om, sahut Aulia. Pak Firman menghela nafasnya kasar. Hah? Maksud Om, kenapa gak kasih tahu dari kemarin-kemarin? Oh itu, gimana aku bisa ngasih tahu Om kemarin-kemarin? Kalau aku saja baru tahu. Beberapa hari yang lalu, belum lama, ujar Aulia. Pak Firman manggut-manggut patah. Oh begitu rupanya, sahutnya. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Pak Firman. Mas sekarang tinggal di mana? Tanya Pak Bobby. Mas tinggal di perkampungan, Mas ngontrak di sana Bobby. Mas sekarang kerja menjadi security di salah satu sekolah. Dan baru 2 hari ini Mas menekuni pekerjaan itu, jawab Pak Firman. Brian, Bu Dini, dan Pak Bobby tercengang saat mendengar jawaban Pak Firman. Se-security? Tanya Bu Dini. Pak Firman mengangguk. Iya Dini, Mas kerja sebagai security, sahutnya tersenyum. Mas keluar saja dari pekerjaan itu, ikutlah denganku untuk mengurus perusahaan pusat. Sebab, Brian saat ini sedang memimpin di salah satu perusahaan cabang kamu, Mas bantulah aku untuk bekerja di perusahaan pusat. Tapi, jika Mas ingin memimpin perusahaan sendiri, pimpinlah perusahaan anak cabang yang lain, ujar Pak Bobby. Pak Firman terdiam. Tidak bisa dipungkiri, ia sangat malu jika harus menerima tawaran yang diberikan oleh adik iparnya itu. Terlihat Pak Firman yang menggelengkan kepalanya pelan. Enggak Bobby, Mas akan tetap bekerja menjadi security saja, tolaknya. Bu Dini berdecak. Cek. Jangan menolaknya Mas, ini semua demi kebaikan kita, Mas juga. Mulai saat ini tinggal saja dengan kami, sahut Bu Dini. Benar apa kata istriku, Mas jangan menolaknya, dan mulai saat ini tinggallah di sini, timpal Pak Bobby. Setelah menimbang-nimbang dan memikirkannya dengan baik, akhirnya Pak Firman pun memutuskan untuk menerima saja tawaran dari adik dan adik iparnya itu. Ma, Pak, Om, panggil Aulia. Pak Firman, Bu Dini, dan Pak Bobby kompak menolehkan kepalanya ke arah Aulia. Iya sayang, kenapa? Sahut Bu Dini. Aku pamit pulang dulu, kakak dan bapak pasti sudah menungguku, aku sudah janji. Pada kakak gak akan lama-lama. Lain kali aku main lagi ke sini, ujar Aulia. Kenapa cepat sekali? Mama pikir kamu mau menginap di sini, sahut Bu Dini. Aulia terkekeh. Lain kali saja Ma, aku harus pulang sekarang. Baiklah, hati-hati ya nak. Aulia hanya mengangguk seraya tersenyum, ia pun beranjak dari duduknya. Tidak lupa, sebelum melangkah pergi keluar, Aulia bersalaman terlebih dahulu dengan Pak Bobby, Bu Dini, dan Pak Firman. Kamu bawa kendaraan? Tanya Pak Bobby. Aulia mengangguk. Bawa Pak, jawabnya. Ah baiklah. Brian antarkan Aulia sampai depan,
titah Pak Bobby. Brian mengangguk. Ia dan Aulia pun melangkahkan kakinya menuju luar rumah. Aku pulang, ujar Aulia saat sudah berada di depan teras rumah. Aku antar saja, mau? Tawar Brian. Aulia menggeleng. Nggak usah, aku kan bawa mobil, tolaknya. Baiklah kalau begitu, jangan kencang-kencang mengemudikan mobilnya, ujar Brian. Seraya mengusap lembut kepala Aulia. Aulia mengangguk paham. Iya sayang, gak mau peluk dulu? Tanyanya menggoda. Brian terkekeh, ia langsung saja membawa Aulia ke dalam dekapannya. Pokoknya hati-hati, kalau sudah sampai rumah kabari aku ya, ujar Brian. Iya, bawel sekali pacarku ini, kekeh Aulia. Aulia pun melepaskan pelukannya dengan Brian. Aku jalan sekarang ya, ujar Aulia. Iya hati-hati, Aulia mengangguk, ia pun melangkah masuk ke dalam mobilnya.